Hai, balik lagi di channel Matrix Beauty Salon atau kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab-jawab pertanyaan lagi nih. Sebenarnya mau jawab-jawab dari kapan lalu ya, cuman ini aku baca dari atas-atas aja ya, soalnya kadang ketumpuk-tumpuk sama komen-komen yang lain atau pemberitahuan dari YouTube yang biasa aku tonton tuh kadang suka nggak kebaca. Jadi aku mau baca dari Nilu Wardani. Mam, spill alat-alatnya dong supaya ada gambaran. Maksudnya spill alat-alat untuk buka salon ya, untuk pemula loh ya. Aku bilangnya ini pemula. Jadi kalau kalian mau buka salon, terlebih dulu tuh aku ingetin sekali lagi, kalian wajib banget kursus salon. Itu yang pertama. Kalau kalian nggak kursus salon, paling tidak itu kalian pernah kerja di salon. Sedikit banyak itu tahu yang namanya cara kerja di salon, basic ilmu-ilmunya salon itu semuanya memahami. Jangan ilmu dari nonton di YouTube. Boleh nonton kalau kalian itu sudah tahu dasar-dasarnya. Kalau nggak tahu itu kadang-kadang itu suka salah-salah, suka asal main pukul opo ae ditumplekno di rambutnya orang. Jangan, kadang nggak tahu perbandingannya berapa per berapa, rambut jenis ini pakainya obat apa, rambut ini pakai obat apa, duluan warna atau duluan smoothing. Kadang itu aku sering banget nerima pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Bukan berarti aku bicara begini nggak mau jawab pertanyaan kalian, enggak. Cuman iya kalau saat itu aku lagi ngeresponnya cepet. Kalau kagak, gimana nasib customer sekalian? Jadi boleh kita bertanya, boleh kita mencontoh dari media sosial, tapi sedikit banyak kita harus tahu dulu ilmunya. Supaya apa? Ketika kita mencontoh itu kita tahu perkiraannya, tahu cara kerjanya, supaya kalian waktu ngerjain itu nggak salah-salah. Istilah kasarnya itu nggak sampai misalkan terjadi kerusakan, itu nggak sampai terlalu parah lah di customernya kalian. Itu aja. Terus kalau untuk peralatan nih, aku bicara untuk modal yang kecil dulu ya, modal yang kecil. Cuman ini aku nggak ada ini ya, maksudnya itu nggak ada contoh peralatan salon yang misalkan tempat keramas yang harganya murah itu, karena aku nggak ada ya. Jadi gimana ya, aku pernah sih bikin video yang untuk buka salon 5 juta aja cukup. Itu sebenarnya sudah cukup lengkap sih, cuman gini aja untuk gambaran buat kalian, aku ambil contoh peralatan di salonku aja ya, supaya kalian tahu dan istilahnya tuh mengerti lah apa aja yang harus kalian beli kalau untuk salon-salon pemula. Salon pemula aja deh, nggak usah salon yang kecil. Jadi kayak gini nih, kita mulai dari hal yang terkecil. Nah, untuk salon-salon pemula nih, kalian yang pasti itu harus yang namanya punya gunting. Terserah kalian mau pakai gunting yang harga berapa aja. Cuman terkadang ada beberapa gunting, semakin gunting ini mahal, dia potongannya helaiannya semakin tipis. Nah, kalau ini aku pakai gunting dari nih ya, Rudi Hadiswarno. Ini yang namanya gunting sasak. Nih. Terus nih kalau ini yang sama aja. Ini gunting juga, cuman ini yang di sini tuh khusus untuk aku yang pakai. Kalau ini bisa pegawaiku yang pakai atau anak-anak kursus. Nih ya, Rudi Hadiswarno. Ini gunting potong. Kalau yang ini gunting sliding. Bedanya apa kak, gunting sliding sama gunting potong? Gunting potong lebih pendek. Kalau gunting sliding dia mulutnya agak panjang. Terus ya sudah pasti sisir. Nah, sisir nih ya, karena sisir itu banyak banget ya. Ini ada sisir tulang. Sisir tulang itu apa?
sisir sing bahannya dari tulang biasanya nih, biasa dipakai untuk sasak, biasa dipakai untuk catok rambut karena sisir ini tahan panas. Kenapa nggak bisa pakai sisir atom biasanya Kak? Nanti leleh. Nih. Terus yang pasti ini adalah kuas-kuas warna. Ini memang ada banyak banget. Tuh ya. Kuas warna itu kayak apa? Nah, ini lebih aku pakai untuk kuas warna sih karena dia panjang. Ini juga kuas warna, ya. Nah, ini juga kuas warna. Kenapa aku nggak dipakai untuk misalkan oles obat smoothing? Bukan nggak dipakai untuk oles obat smoothing ya. Cuman kalau ada gininya tuh lebih enak untuk warna. Kalau untuk smoothing itu kalau kita lagi proses smooth atau gosok, nyangkut di sininya nggak enak. Dan ini kan lebih lebar, lebih panjang juga, lebih cocok enaknya buat warna. Kalau untuk oles-oles obat smoothing biasanya pakai sisir standar gini aja. Ini nih murah kayak gini. Karena dia pendek kan, untuk oles-oles obat-obat smoothing tuh lebih nyaman. Terus yang pasti harus kalian punya adalah catok rambut. Ini aku pakai punyanya Romance Hair Jodos. Sebenarnya aku punya banyak banget kalau untuk jodos. Cuman kalau catok rambut tuh aku setiap tahun selalu aku ganti. Kenapa aku ganti? Karena panasnya elemennya ini ya kadang tuh suka berkurang. Jadi makanya umurnya catok di tempatku itu nggak bisa lama. 1 tahun masih hidup atau nggak hidup sekalipun pasti aku sudah jual. Makanya kalian harus hati-hati ya. Kalau misalkan kalian untuk konsumsi salon, sekali lagi jangan sekali-sekali kalian beli catok second. Kenapa? Terkadang orang jual catok second itu biasanya elemen panasnya ini sudah mulai berkurang, jadi nggak maksimal lah. Jadi saranku karena catok nggak terlalu mahal ya, kalian beli catok yang baru aja. Bukan berarti aku menyepelekan catok second, kecuali kalian ini untuk konsumsi pribadi, bukan untuk salon, itu nggak masalah kalian beli catok second. Tapi kalau kalian untuk para pemula pembuka salon atau ya salon-salon lah, untuk konsumsi salon, pakai catok yang bener-bener catok masih baru, jangan catok yang second. Kayak gini tuh catok styling yang biasa ada giginya kayak tangga-tangga gitu. Wajib punya enggak Kak kalau kayak gini di salon? Sebenarnya enggak terlalu wajib punya sih, ini buat styling aja. Juga jarang banget orang yang suka di styling kayak rambut-rambut tangga gitu. Kalau dulu memang tren banget, kalau sekarang jarang. Terus catok yang kecil itu wajib punya enggak Kak? Aku bilang wajib punya. Terus saranku jangan cari elemen yang seperti ini ya. Ini sudah mau aku buang catok ini. Ini enggak enak, enggak bagus kalau untuk di smoothing. Kasar, sakit kalau untuk di rambut. Saranku cari yang elemennya itu elemen setrikaan seperti ini. Ini seperti elemen setrikaan. Hasilnya jauh lebih bagus. Jangan cari catok yang elemennya keramik ya. Kalau untuk styling memang bagus, 1 kali dicatok langsung lurus. Tapi kalau untuk kita smoothing lebih baik pakai catok yang biasa aja, yang elemennya seperti setrikaan. Terus lagi hair dryer. Kalau untuk hair dryer itu kalian bisa pakai merek apa aja. Cuman hair dryer itu ya semakin tinggi dayanya itu semakin panas juga. Kalau aku suka pakai hair dryer yang lama karena memang panas banget. Banyak hair dryer baru-baru, cuman aku ndak suka pakai karena satu sisi dia kabelnya pendek. Kalau yang hair dryer zaman dulu itu kan kabelnya panjang-panjang. Bedanya di situ. Terus ini aku ada InStyler, cuman jarang aku pakai. Nah itu yang untuk salon-salon basic ya, yang wajib punya itu. Dan yang pasti juga cap ya, cap ini perlu nih karena saking banyaknya udah ditumpuk-tumpuk aja di sini. Nah cap potong, cap warna itu harus. Nah kalau ini cap potong, nih cap potong. Kalau ini cap warna.
cuman memang ini warnanya putih, cuman ini nggak tembus nggak tembus kalau misalkan dipakai. Kalau kita warna kan kadang suka basah-basah. Ini cap potong, terserah kalian mau pakai apa aja. Kalau aku memang kebanyakan capnya dari sponsor ya. Kalau ini dari Color Light, Beverage, ini dari Go Straight. Terus lagi yang harus kalian punya adalah kursi yang pastinya. Ini aku kasih perbandingan ya. Nih ya, kita spill yang di sini aja. Kursi yang merah ini jauh lebih murah daripada kursi hidrolik. Kursi hidrolik juga macem-macem bentuknya, ada yang kayak gini. Ini aku beli di harga 1.700.000. Kalau yang ini banyak banget macamnya, maksudnya tergantung bahannya ya. Kalau ini dulu aku beli sekitar 550-an. Sama kayak yang merah itu. Yang di pojok sana juga hidrolik. Dan yang kayak gini itu ya, ada jauh yang harganya lebih murah, di bawah 500-200 ribu pun ada kayak begini. Cuman biasanya itu lebih enteng kayak gitu loh. Nah sebelah sini juga sama, ini juga ada kursi hidrolik. Kalau ini di atasnya 2 juta. Tapi menurutku ya, kursi terenak untuk duduk di salon adalah kursi seperti ini. Justru yang murah ini yang paling enak. Kenapa aku bilang? Contohnya, ketika kita ngelakuin smoothing ya, ini lagi smoothing nih kebetulan. Karena ini rambutnya nggak terlalu panjang, jadi dia nggak mungkin nyentuh yang namanya punggungan kursi ini. Tapi kalau rambut panjang, kalau kita pakai kursi hidrolik kayak gini ataupun kayak gitu, nggak enaknya itu kena ininya loh. Jadi dia nekuk gitu. Kalau yang kayak gini tuh enggak. Kalau kursi biasa kayak gini enggak sama sekali. Terus waktu kita massage untuk krimbat juga lebih enak kursi seperti ini daripada kursi hidrolik. Kalau secara bagusan hidrolik memang kelihatan kelas banget. Tapi aku kasih unjuk sama kalian. Ketika kalian ini memiliki pegawai ataupun kena obat-obatan, kalau kena kursi yang murah, itu kalian nggak akan sakit hati. Maju sedikit saya, minta tolong. Kalau kalian ketemu pegawai kalian kosro misalkan, kena nempel-nempel di sini, kotor kan? Kalian akan sakit hati. Kalau orang ya nggak ikut beli, itu terkadang make itu sembarangan. Tapi kalau kita merasa beli, kita kan sayang ya, sayang dengan barang milik kita. Kalau kita punya pegawai yang kosro, itu ngawur pakainya. Contoh nih, ini kayak gini nih. Ini sudah mulai kayak gini. Meskipun katakanlah ini murah, kena luka kayak gini, maksudnya udah ada sedikit cacatnya, kita nggak sakit hati karena nggak terlalu mahal. Beda dengan kursi seperti ini. Begitu. Dan juga satu lagi, kadang itu ya, entah itu customer, entah itu apa namanya pegawai kalian, misalkan duduk di kursi nih, sikile kuning dokor, contohnya kayak arek iko mesti kayak gitu ya. Nah kayak gini ya, ini nih ya bekas noda semir. Kalau ini sudah kena semir itu nggak bisa hilang. Jadi kalian tuh mau kamu gosok kayak bagaimanapun tuh nggak bisa hilang. Kan timbul yang namanya rasa aduh sayang, eman kayak gitu kan. Jadi lebih baik kalau kalian salon pemula dan apa namanya lagi pikir-pikir cari kursi, lebih baik cari kursi yang biasa aja. Yang penting tuh bisa buat duduk nyaman dan gak jepat. Nah contoh lagi nih, ini kursi ini mahal ya, tapi nih kalau bersihin kayak gini, ayo bersihin nih. Jatuhnya kayak ono panu nih, padahal iki iso dilai. Kalau kita sendiri sing maksudnya yang punya itu kadang eman banget gitu loh. Tapi kalau pegawai itu kadang nggak berpikir sampai sana, karena sing dipikir babah Jarno kak melok tuku, biasanya itu kayak gitu. Ini fakta dan realitanya. Salah kamu gosok mana? Mendukur menisor. Iya kayak kena bleaching deh. Iya. Rusak ngono. Iki enggak dibongkar terus enggak baru metu. Apa nih?
Ini harus kena bleaching angel. Tuh, contohnya kayak gini kita beli mahal-mahal, kena cat, kena segala macam itu sayang gitu loh. Cuman kalau kalian modalnya besar ya silahkan kalian membeli yang seperti ini. Cuman saranku sih lebih enakan pakai kursi yang biasa kayak gitu. Terus lagi troli. Troli kan sekarang tuh macamnya banyak banget, harganya 400, 500, 600, 700, 1 juta pun ada, di atas itu pun ada. Cuman menurutku lebih enak tuh pakai troli yang biasa aja kayak gini. Kalau kayak gini tuh biasanya orang sebutnya troli master. Ini harganya sekitar 275, 285-an. Enak ya, apa bisa simpen banyak. Nah kan, bisa nyimpennya ada 3 sap. Di samping itu kalau kalian beli troli yang seperti ini, nggak seperti ini yang pastinya kayak gini tuh biasanya rodanya yang cepet copot. Kayak ini makanya aku diemin di sini karena dia rodanya sudah mulai bermasalah. Kalau ini kalian bisa beli di S Hardware. Terus kayak tempat-tempat catok gini atau tempat hair dryer. Biasanya kan memang dulu itu tak aku gantung di sini, di pojok-pojokan gitu ada tempat hair dryernya. Cuman kembali lagi kadang tangan ini suka jahil mimil kalau yang bawa anak kecil biasanya, makanya aku taruh di troli seperti ini. Satu, efisiensinya itu gampang dijangkau, gampang ditoto. Terus lagi ya wes tempatnya catok hair dryer tok, supaya enggak banyak kabel berserakan, intinya tuh kayak gitu. Terus kaca juga terserah kalian mau pakai yang harga berapa, cuman semakin mahal kaca biasanya hasil untuk kita lihat itu kadang kelihatan langsing kayak atau apa kayak lebih cakep, katanya sih begitu, cuman memang sedikit ngaruh sih. Nah kalau ini tuh 550.000 satu bijinya ini. Kalau kalian mau lebih hemat pakai kaca yang seperti ini. Nih. Ini murah nih kaca ini. Lupa aku berapa. Iki piro ndak, kapan lalu aku beli ndak? Enggak sampai 500. Iya, enggak sampai 500.000 yang ini. Terus bed untuk Elas. Nah, kalau ini kan untuk mani pedi sebenarnya, untuk massage juga bisa. Nah kalau ini biasanya untuk mani pedi, untuk spa juga bisa. Kalau ini tuh ada versi yang murahnya. Kalau versi murahnya itu nggak sampai 2 juta kok, 1,5. Ada juga jual 1,3, 1,4 lah. Kalau ini memang agak mahal, ini aku belinya 3.300.000 sofa ini. Cuman kembali lagi, semakin mahal sofa untuk mani pedi itu dia dibuat tidur, dibuat duduk itu semakin enak ya. Jadi ini bisa dinaikin turun, tadi kan posisi turun ya, ini udah aku dudukin, ini juga bisa lebih naik lagi. Terus ada lagi bed yang untuk Elas, cuman ada di lantai 2, di sini aku tak naik. Terus nih kursi biasanya kalau untuk potong anak-anak nih biasanya kan agak tinggi, cuman dulu aku punya, aku jual karena menurutku itu nggak enak dan makan tempat. Lebih enak kan aku pakai kursi yang seperti ini dari fiber ya. Nih. Ini enak banget. Ini aku tulisi hanya untuk anak-anak, bukan berarti orang dewasa nggak bisa duduk, sebenarnya boleh duduk, cuman memang aku kasih tulisan gitu supaya nggak didudukin orang, hanya anak-anak doang karena kan kecil banget. Terus kalau di salon perlu ring light nggak? Aku bilang perlu kalau untuk hasil foto. Kadang kan kita pencahayaan kurang ya. Terus lagi kalau ring light, kalau dulu kan memang mahal, kalau sekarang sih sudah murah. Ring light banyak yang kecil-kecil. Cuman kalau untuk ring light konsumsi foto-foto wedding biasanya pakai yang kayak gini. Ada juga yang kayak silang-silang banyak gitu, kayak jari-jari tuh banyak tuh, itu juga hasilnya lebih bagus. Terus jangan lupa beli pijakan kaki kayak gini. Kadang kalau hidrolik aja sudah ada sebenarnya, cuman nggak enak. Gimana tuh enakan pakai pijakan kaki biasa. Terus sekarang kita ke lantai 2. Untuk
lihat gimana bednya. Nah, itu buat sauna. Ini apakah yang ada kordennya? Biar nggak kalian tanya. Ini sebenarnya dulu kamarku, tapi sekarang biasanya aku sewain untuk anak-anak les tinggal di dalam. Jadi kita buka. Nah, bukan kamar pijat plus. Nah, jadi ini ya, ini bednya. Kalau ini dulu aku tuh pesen bednya itu harganya hampir 2 juta ya. Kenapa agak mahal sedikit? Karena aku mau bahannya itu awet. Ininya loh, balokan besinya ini loh. Tapi kalau kalian beli jadi biasanya di bawah 1 juta pun ada kok. Cuman kalau diduduki biasanya kretek gitu. Saranku kalau untuk bed beli yang agak mahalan, soalnya kita cari awetnya ya. Terus ini bed cover. Terserah kalian mau pakai apa enggak, cuman menurutku sih nggak usah, soalnya kadang orang nggak mungkin datang ke salon itu nggak pakai ini celana, biasanya pakai lah, jadi nggak perlu. Ini tuh cuman buat cantik-cantikan aja kalau kalian mau tahu. Nah, ini juga nih ada sofa untuk mani pedi. Ini kebetulan aku punya 2. Kalian beli yang agak murah aja kalau memang kalian di tempat kalian ada spa atau ada mani pedi. Nah, ini posisi yang duduknya. Karena next ini ke depannya mau aku bagi ya. Tempat mani pedi semuanya nanti akan di atas di kamar satunya. Kalau kos-kosanku yang satunya lagi sudah jadi. Nah, kayak ini peralatan facial. Cuman ini peralatan facialku kalau aku bilang untuk sekarang itu kurang lengkap. Next aku bakalan beli lagi, cuman mau aku pisah tempatnya. Kalau itu Omega LED Max. Terus lampu untuk eyelash extension kalian bisa pakai lampu apa aja. Cuman kalau ini murah, harganya 285 kalau nggak salah aku beli. Kalian bisa beli ini di S Hardware ada. Nah, kursi bakso lebih enak daripada kursi yang ada roda-rodanya. Nah, ini loh geng, yang biar kalian tahu lantai 2 kayak apa. Sebenarnya aku sudah spill beberapa kali sih. Ini dulu tuh kamarku. Kalau nggak percaya nih, cuman sekarang udah kosong. Nih, cuman ada sofa. Loh. Tuh, biasanya aku pakai untuk tidur siang. Spa wajib ada. Maksudnya sauna wajib ada. Cuman ini aku memang kurang begitu lengkap ya, kalau untuk spa aku belum ada bathtub. Karena nggak tahu juga mau naruhnya di mana. Nah, itu kamar mandi kalau untuk yang di lantai 2. Terus tempat keramas ya. Tempat keramas ini aku beli 2 jutaan lah, 2 juta lebih lah kalau ini. Tapi sekarang kayaknya sudah murah deh. Kalian beli tempat keramas yang harganya di bawah 1 juta itu ada. Nggak melulu harus kalian cari yang mahal. Cuman kalau aku memang cari yang awetnya. Terus rak-rak sampo. Ini aku juga pernah spill sama kalian. Ini tuh murah-murah aja. Aku nggak mau yang pakai terlalu mahal-mahal. Soalnya kan kadang kena air nanti cepet rusak. Botol aja aku pakai botol bekasnya oksidan. Nih. Saya kalau sudah kena air itu aduh. Sebenarnya untuk salon itu dibilang modal gede ya, bisa digedein, bisa dikecilin, juga tergantung. Sebenarnya yang bikin mahal itu adalah tetek bengeknya. Tetek bengeknya yang bikin budget kalian itu nambah. Nggak harus juga salon kalian itu ada sofanya, nggak harus pakai kursi-kursi bakso biasa juga bisa. Nggak harus juga di salon itu ada kulkasnya untuk taruh minuman. Nggak harus ya, cuman kalau di sini karena kita suka dingin makanya kita ada kulkas.
Terus kenapa kak nggak diisi minuman dingin, teh dan lain-lain sebagainya? Bukan karena nggak bisa beli. Kadang aku suka lupa minta duitnya. Makanya lebih baik aku isi air mineral, gretong. Jadi misalkan lupa nagih, kita nggak tekor. Begitu. Terus etalase untuk produk ini penting banget. Saranku jangan yang lebar memanjang gini, lebih baik memanjang ke atas. Soalnya kalau memanjang lebar gini kalian makan tempat. Nggak harus juga kalau salon itu ada meja kasirnya. Kalau ini aku memang pakai. Kenapa? Karena barang-barangku ini banyak. Aku butuh meja untuk aku maksudnya naruh-naruh perlengkapan tulisku dan lain sebagainya, karena kadang itu aku masih ada kerjaan selain kerjaan salon, ataupun aku lagi misalkan nyelesain materi-materi kuliah gitu, pasti aku kan butuh meja untuk kerja. Kak mungkin aku delosor ngelempoh kayak gini, makanya aku butuh kayak gini. Terus lagi yang paling utama adalah yang pasti itu produk. Ini nggak bisa bohong, produk. Ini juga yang makan modal banyak. Nggak harus selalu kalian beli tuh yang serinya lengkap kayak gini. Nggak harus ya. Kalian beli dikit-dikit pun nggak ada masalah, yang penting salon kalian jalan. Tuh, ini isinya yang di etalase sebelah sini nih ya. Ini semuanya produk semuanya, stokku semuanya. Jadi banyak memang. Nah, itu tadi aku spill sedikit ya. Sebenarnya sih nggak banyak sih perlengkapan salon itu, cuman tetek bengeknya ini loh. Kecil-kecil tapi banyaknya minta ampun. Itu yang bikin budget itu over. Cuman kembali lagi, kayak misalkan kita beli baju nih ya, ada baju yang harganya murah, ada yang di tengah-tengah, ada yang agak mahal. Kalian bisa pilih-pilih sesuai dengan budget kalian. Nggak perlu kalian ngelihat yang salon yang sudah jam terbangnya tinggi, yang peralatannya dan barang-barangnya itu wow semuanya. Jangan dilihat seperti itu, karena mereka kan masa pasarnya juga berbeda, kelasnya juga beda, otomatis gigitnya juga banyak. Kalau untuk pemula sih pakai yang biasa-biasa dulu aja, sambil pengenalan market pasar di sekitar kalian, supaya misalkan terjadi yang namanya sepi ataupun bangkrut itu kalian nggak rugi terlalu banyak. Tapi namanya orang usaha, kita nggak bisa mikir yang seperti itu ya. Kita harus selalu optimis. Itu aja sih yang mau aku bagi sama kalian. Nggak ada yang spesial banget sebenarnya. Kayak hidrokap gitu-gitu tuh kan semuanya memang harus ada. Hidrokap kok hidrokap. Steamer krim batu tuh, yang itu tuh. Aku pun ada hidrokap, biasanya buat keriting tuh aku nggak pakai, malah aku taruh gudang di rumahku. Karena satu, karena ini apa, jarang kepake kalau untuk di salonku. Di samping itu juga mangsa pasarnya kalau untuk di sini tuh kan lebih seringnya itu lebih sukanya tuh smoothing rambut. Jadi daripada nyumpek-nyumpeki, mending kalian nggak usah beli. Biasanya kan hanya orang-orang tertentu. Kalau untuk roll set itu biasanya orang-orang Tionghoa itu yang lebih suka. Kalau untuk pribumi itu jarang banget, paling hanya sekedar styling curly biasa aja. Itu aja sih yang mau aku bagi sama kalian. Seperti video yang sudah 5 juta pun itu sudah cukup ya, bahkan ada anak les juga modalnya di bawah itu pun dia cukup untuk salonnya. Cuman saranku, kalau mau kalian salon kecil sekalipun, nggak terlalu besar tempatnya, yang penting itu produk kalian itu ada, produkmu itu lengkap, nggak sampai produk itu nggak bisa dilihat orang. Soalnya apa, kadang salon dikatakan produktif atau enggak itu juga dilihat dari stok produk kamu loh. Sedangkan kalau kalian nggak nyetok produk,
ada orang datang ke salon kalian cuman ada cermin sama kursi, itu juga kalau aku bilang kurang efisien. Kenapa? Untuk membentuk yang namanya kepercayaan customer sama kita harus punya yang namanya stok produk banyak. Kalau kita nggak ada modal gimana Kak? Oke, jawabannya gini, paling tidak itu adalah 1-2 produk. Terus kalau warna juga harus bervariatif, misalkan ada coklat, ada merah, ada kuning atau segala macam, itu paling nggak 1-1 atau 2-2, supaya apa? Kalian itu masih ada nama lah untuk dilihat sama customer kalian. Soalnya apa? Gimana orang itu lihat itu dari tampilannya gitu. Mau hasil kerja kalian sebagus apapun, kalau ibarat kata stok produk kalian kurang, itu mengurangi rasa kepercayaan ke customer. Tapi kalau kita lihat dari kacamata hairstylist ya, maksudnya kacamata pelaku usaha salon, itu nggak terlalu ngaruh untuk produk. Yang penting itu hasil kerja kalau kita sebagai pemain ya. Tapi kalau kadang kacamata customer itu kan beda dengan penglihatan hairstylist, itu beda. Jadi diusahakan itu ada yang namanya produk kalian paling nggak 1-2. Itu aja sih yang mau aku bagi sama kalian. Nih, Pushbell. Ini produk semua. Nah, kayak tau nggak sih? Itu bulu-bulu eyelash tuh. Segitu banyaknya. Ini aja udah mulai berkurang. Aku belum nyetok lagi, padahal ini masih banyak. Nih kalian lihat obat smoothing nih. Ini udah sisa sedikit nih. Ini oksidan biasanya berjejer, di bawah ini oksidan semuanya. Ini sudah mulai berkurang. Ini habis ini waktunya nyetok lagi. Tuh, ini baru yang kalian lihat sedikit ya. Tuh, kalian udah lihat kan? Jadi kalian bisa pilih-pilih peralatan-peralatan mana yang sesuai dengan harga-harga budget kalian. Jangan terlalu memaksakan untuk yang beli yang mahal, yang kelihatan estetik. Jangan. Kenapa aku bilang seperti itu? Sesuaikan dengan budget kalian. Kalau kalian terlalu memaksakan, itu jatuhnya nanti menjadi beban pikiran, malah gak sido bati, malah loro-loron mikir utang gitu. Nah, jangan lihat yang terlalu seperti ini, nanti kalian kenglengan gini. Lihat yang ke depan kalian aja, yang fokus buat diri kalian sendiri. Jangan ngelihat orang lain ya. Itu aja video dari aku, spill alat salon. Kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulin hasilnya wow. Itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye.